Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Meladia Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab dan juga tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang masih banyak dari kita yang belum memahaminya. Dan seperti biasa saya tidak sendirian, hari ini sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah baik, sehat. Terima kasih di sela-sela kesibukannya masih tetap bersemangat dan selalu apa ya Pak Kiai ya, setia menemani kami untuk ngaji bareng hari ini Pak Kiai. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, Pak Kiai, hari ini pembahasan kita adalah terkait ijma dan qiyas. Ya. Dan juga sumber hukum setelah Quran dan hadis. Pak Kiai, mungkin banyak dari kita, saya pribadi beberapa kali mendengar, tapi sebenarnya untuk membedakan antara ijma dan qiyas itu masih kurang begitu paham. Apa sebenarnya perbedaan di antara keduanya dan definisinya seperti apa Pak Kiai? Jadi ijma dengan qiyas itu dalam ilmu usulul fiqhi itu menjadi sumber hukum yang disepakati oleh para ulama. Nanti ada sumber hukum yang tidak disepakati oleh para ulama. Yang disepakati oleh para ulama itu secara umum ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah, yang ketiga ini adalah ijma, yang keempat adalah qiyas. Nanti ada sumber hukum. Ini yang menjadi perbedaan di kalangan ulama. Misalnya al-masolih al-mursalah, kemaslahatan. Itu boleh nggak dijadikan sumber hukum? Atau syariat Nabi sebelum Nabi Muhammad, itu boleh nggak dijadikan sumber hukum? Atau pandangan sahabat, itu boleh nggak dijadikan sumber hukum? Ini banyak sekali. Tetapi kalau kita kembali kepada tema kita pada kesempatan ini, yaitu ijma dan qiyas. Secara mudah, ijma itu kesepakatan. Ijma itu konsensus. Kalau qiyas itu menyamakan atau melakukan klasifikasi. Jadi kalau kita mulai yang pertama dengan ijma, itu di dalam usul fikih, para ulama itu sering membedakan dua hal, Mila. Ada ijma yang bersifat khusus, ada ijma yang bersifat umum. Kalau ijma itu bersifat umum, itu sering kita pahami dengan apa yang dibahasakan oleh para ulama sebagai al-ma'lum minad dini bid-darurah. Perkara yang bisa dipastikan itu merupakan syariat agama. Apa contohnya? Kewajiban sholat 5 waktu. Nih, Mila, sholat itu kan ada banyak. Ada sholat fardu yang 5 waktu, ada sholat sunnah, ada yang fardu kifayah kayak sholat jenazah. Nah, kalau kita bicara tentang macam-macam sholat, ada sholat yang pasti diketahui oleh semua orang. Contohnya sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Maka ini dikatakan di dalam fikih, ini ijma semua orang. Ini semua orang sepakat bahwa sholat 5 waktu itu adalah fardu ain, kewajiban individu. Artinya apa? Kalau ada orang yang berpandangan di luar konsensus ini, maka dikatakan keluar dari Islam. Nih, ini namanya ijma dalam artian umum. Kewajiban puasa, sholat subuh 2 rakaat misalnya. Ini semua menjadi ijma kesepakatan umum. Nah, tetapi ada ijma yang diartikan sebagai ijma khas. Ini kesepakatan para ulama. Nah, ini yang dikatakan dalam banyak terminologi sebagai al-mujtahid, yang bisa melakukan ijtihadul ahkam, menyimpulkan hukum, atau dikatakan ahlul halli wal aqdi, ini tokoh-tokoh yang memiliki kapabilitas dan kepakaran di bidang tertentu. Ini nanti menyepakati satu hukum setelah wafatnya Rasulullah. Ini harus setelah wafatnya Rasulullah, karena waktu zaman Nabi itu tidak ada kesepakatan, karena hukum itu melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini nanti yang diperdebatkan oleh para ulama. Apakah ijma ini
ada dan nyata, atau ijma ini hanya hayalan sebagai satu konsep yang tidak ada implementasinya. Tetapi kalau kita membaca misalnya kajian-kajian dalam fikih, kita mengetahui kok ada pemahaman ulama ya, itu yang bisa kita katakan sebagai bagian dari ijma. Apa contohnya? Banyak ini. Contoh yang paling sering disampaikan oleh guru saya misalnya, ketika membaca ayat idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq ila akhir ayat. Ayat ini bicara idza qumtum. Qumtum ini fi'il madhi, sudah terjadi. Kalau kamu sudah mendirikan sholat, arti bahasanya faghsilu, maka basuhlah wajahmu, ini wudhu. Nah, ayat ini disepakati oleh ulama ijma bahwa wudhu itu harus didahulukan daripada sholat. Ini namanya ijma. Nah, ini ijma ini terjadi setelah zaman Nabi dalam bentuk diktum hukum. Walaupun prakteknya dari zaman Nabi ya wudhu dulu baru kemudian sholat. Tetapi ketika ada orang misalnya baru belajar bahasa Arab, loh ini idza kumtum, kalau sudah sholat baru wudhu. Nah, kita katakan itu melanggar ijma. Sekalipun nanti ahli balaghah punya pandangan tersendiri, tapi dalam pembicaraan terkait dengan ijma ini dicontohkan. Atau yang contoh lain misalnya ayat tentang wasiat dan hutang terkait orang yang sudah meninggal. Jadi kalau ada orang meninggal, itu meninggalkan warisan, itu kan warisnya mau dibagi. Tetapi ayatnya bilang mimba di wasiatin tusu nabiha audainin. Harta waris itu dibagikan kepada ahli waris setelah wasiat dan hutang. Nih, yang disebut pertama kali itu wasiat. Baru kemudian hutang. Tetapi semua ulama sepakat bahwa wasiat ini tidak boleh dilaksanakan kalau belum membayar hutang. Padahal hutang itu dalam Al-Quran disebut kedua. Yang pertama wasiat. Tetapi implementasinya hutang yang nomor satu, wasiat yang nomor dua. Nah, ini juga dibangun dengan yang namanya ijma. Itu kesepakatan para ulama dalam mentakwil dan menafsirkan ayat miros tadi, wasiat itu tetap harus setelah hutang, sekalipun penyebutannya di Al-Quran lebih didahulukan daripada hutang. Nah, itu contoh ijma. Itu ada banyak. Misalnya ijma sahabat tentang penulisan Al-Quran. Dulu Al-Quran itu di zaman Nabi itu tidak ditulis dalam satu bentuk alat tulis kan. Ada yang dipelepah kurma, ada yang ditulang, ada yang pada hafalan semua sahabat. Kemudian di masa Sayyidina Abu Bakar timbul pemikiran untuk memiliki dokumentasi Quran yang tertulis. Maka itu dilakukan di masa Sayyidina Abu Bakar, itu juga berdasarkan ijma. Itu pengertian ijma. Kalau kias, itu menyamakan saja. Analogi kias itu. Kayak misalnya yang paling mudah, zakat fitrah. Nabi dulu membayar zakat fitrah itu pakai kurma. Maka saya hari ini membayar zakat fitrah itu pakai beras. Kenapa? Karena hukum qiyas itu ada hukum asal namanya al-aslu. Ini yang mau dijadikan sandaran hukum. Seperti kewajiban bayar zakat fitrah. Nanti kewajiban bayar zakat fitrah itu dibayar oleh Nabi dalam bentuk kurma. Kemudian kita mengatakan al-far'u nih yang mau kita analogikan itu namanya beras. Maka harus ada namanya al-ilat, kesamaan alasan. Kenapa dulu pakai kurma? Karena kurma makanan pokok yang bisa disimpan. Sekarang makanan pokoknya adalah beras. Maka di sini kewajiban membayar zakat fitrah berbentuk beras itu karena beras dikiaskan, dianalogikan kepada kurma. Nah, ini yang kemudian oleh para ulama dijadikan bagian dari sumber hukum utama dalam syariat Islam. Oke, baik. Menarik sekali, nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita Pak Kiai. Kita akan jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ijma dan Qiyas, sumber hukum setelah Quran dan Hadis. Pak Kiai, apa kemudian dimaksud para ulama yang sepakat menjadikan ijma ini sebagai hujah yang mengikat, sementara Qiyas ini bersifat hasil ijtihad? Iya. Sebetulnya kedua-duanya memiliki kemiripan ini. Tidak semua ijma juga bisa dijadikan dalil. Kenapa demikian? Karena kita harus melakukan cek ulang ini. Benar nggak dulu disepakati oleh semuanya? Karena ada persoalan yang dipandang itu sebagai konsensus, tetapi kita menemukan nanti dalam kajian fikih, ternyata ini tidak disepakati oleh sebagian orang gitu loh. Nah, sementara kias itu kenapa tidak bisa sama? Karena analogi bisa berbeda. Analogi itu bisa berbeda gitu. Jadi kalau ijma itu kenapa kemudian tetap memiliki celah kekurangan? Karena dalam banyak pembahasan yang dikatakan ini ijma, itu sebetulnya belum ijma. Gitu loh. Ada yang berbeda. Maka tradisi para sahabat dulu nih, Mila, itu tidak mengharuskan ijma itu konsensus semuanya. Nih, ini pada persoalan ijma khusus yang saya artikan yang di depan tadi. Ini kesepakatan para ahli terkait satu hukum yang tidak ada pada masa Rasulullah untuk disepakati. Maka ijma seperti ini sebetulnya masih rentan ya untuk dicari kelemahannya karena itu ternyata tidak konsensus. Nah, beda dengan ijma yang tadi itu, ijma yang sifatnya umum. Kayak kewajiban sholat. Maka kalau itu mengikat. Jadi kalau ada orang sekarang berfatwa sholat subuh itu tidak ada, maka dia bukan kita katakan salah, tapi kita katakan kafir. Karena dia mengingkari apa-apa yang disepakati bagian dari Islam. Karena kan dia menafikan. Sementara kita sepakat itu diajarkan oleh Nabi. Kalau ada orang mengatakan sholat subuh sekarang hukumnya tidak wajib, ya, dan sholat subuh itu tidak ada, itu seakan-akan menafikan ajaran Islam. Nah, ini yang kemudian dikatakan sebagai hujjah qat'iyah, dalil pasti ini, ya. Semua kewajiban puasa, kewajiban zakat, ya. Nah, ini dikatakan ijma yang mengikat. Nah, ada ijma yang itu kadang-kadang dijadikan dalil atau dalih. Oh, ini kita sudah sepakat, padahal sebetulnya kesepakatan itu tidak terjadi secara sempurna. Tentu para pemirsa untuk yang ingin memperdalam persoalan ini, itu bisa membaca. Itu tidak semudah yang dibayangkan oleh orang. Misalnya begini Mila, untuk meyakinkan ijma, kan itu kesepakatan semua orang. Misalnya, kalau nanti sebelum ini ada satu, dua, tiga orang yang dulu ikut konsensus, misalnya di konsensus 100 ulama, tiba-tiba di akhir hayatnya, yang tiga ini berubah pikiran. Apakah itu kemudian menjadi bagian dari ijma? Itu perdebatan panjang dalam ilmu ushul fikih. Tetapi yang ingin saya katakan, dulu di masa Sayyidina Abu Bakar, di masa Sayyidina Umar, sebetulnya ijma itu tidak harus konsensus semua orang. Tetapi kesepakatan banyak orang. Kayak Sayyidina Umar misalnya, kalau ada satu persoalan di Madinah ini, beliau ingin memutuskan hukum. Ini contoh yang paling sederhana, itu cerai dilafatkan oleh suami 3 kali, tapi dalam satu majelis. Nih, jadi dia karena emosi sama istrinya, kemudian mengatakan, kamu saya cerai, saya cerai, saya cerai. Lafaz cerainya ini 3. Tapi dalam satu tarikan nafas dan juga dilakukan dalam satu majelis. Ini jatuhnya berapa? Jatuh 1 atau jatuh 3. Maka Sayyidina Umar itu mengumpulkan mereka yang bisa dikumpulkan. Karena kan pada masa itu sahabatnya sudah kemana-mana tuh. Ada yang di Irak, ada yang di Yaman, ada yang di Syria, yang menjadi tidak mudah buat Sayyidina Umar untuk mengumpulkan mereka semua. Maka buat yang belajar namanya tarikh tasyrik, itu paham. Semenjak kekuasaan Islam itu meluas, maka perbedaan pandangan fikih itu semakin mungkin terjadi. Kenapa? Karena Umar sebagai pemimpin merasa kesulitan kalau harus mendiskusikan satu masalah dengan semua orang. Tidak ada sarana telekomunikasi dan tidak ada sarana transportasi. Oleh karena itu Umar di Madinah itu hanya menggunakan ijma ini, ijma uman hadoro kata guru saya, yang ada sepakat Madinah begini. Dan Umar memberi ruang
kepada orang lain untuk kemudian tetap pada pandangan yang berbeda. Oke. Kalau dalam konteks di tanah air Pak Kiai, itu adalah kewajiban dari MUI misalnya ya? Harusnya begitu. Memastikan misalnya Tapi ini boleh tidak atau sesederhana itu. Oh, tidak sederhana Saya itu. ini ketua MUI Iya. juga kan gitu ya. DKI Jakarta. Jadi gimana Pak Kiai? Tidak mudah. Kenapa? Karena kultur kan. Oke. Di Indonesia ini pemahaman keagamaan itu relatif berkembang bahkan sebelum negeri ini ada. Misalnya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam, banyak orang Al-Irsyad itu ada bahkan sebelum negeri ini ada, sehingga masyarakat itu sudah terbiasa. Yang NO ngaji sama Kiai NO, yang Muhammadiyah Ramadannya tunggu pengumuman Muhammadiyah, itu tradisi lama. Sementara MUI itu lahir kan jauh setelah Indonesia ini merdeka, tetapi semangat melakukan itu kita lakukan. Misalnya ormas tertentu, Nahdlatul Ulama itu ada lembaga namanya Bahsul Masail. Itu yang mengurusi persoalan fatwa, persoalan hukum. Saudara-saudara di Muhammadiyah misalnya ada namanya lembaga tarjih di Muhammadiyah. Di Persis ada namanya Hizbah. Ini sering kok kita lakukan silaturahmi dan silatul ilmi, tukar pikiran. MUI juga begitu. MUI itu di dalamnya, saya misalnya di Jakarta, ketua umum MUI, tapi saya representasi Nahdlatul Ulama. Nanti wakil ketua umum saya itu ada yang merepresentasikan Muhammadiyah. Nanti di komisi fatwa ada yang merepresentasikan Al-Irsyad, Al-Wasliyah dan banyak ormas. Kita coba seperti itu. Artinya apa? Kita tidak sampai pada idealis semua harus sama karena Islam itu juga menghargai perbedaan, tetapi kesepakatan orang banyak ini yang memiliki kapasitas dan kapabilitas itu harus dijadikan tolak ukur. Jadi kalau saya misalnya punya pemahaman nih beda sendiri dengan NO, dengan Muhammadiyah, dengan MUI misalnya, itu saya perlu bertanya, ini yang benar saya atau sebetulnya saya yang kurang ilmu. Nah, itu yang seharusnya semangat ijma itu kita gunakan di era seperti hari ini. Oke. Menarik sekali Pak Kiai kalau tadi Pak Kiai menyinggung soal bagaimana dinamika di MUI gitu misalnya ya. Kemarin kan di Jawa Timur heboh son horek nih Pak Kiai. Kemudian MUI Jawa Timur mengeluarkan fatwa bahwa haram. Nah, sebenarnya proses ijma yang dilakukan itu seperti apa kemudian? Itu kalau dengan menghadirkan para pakar kan. Jadi saya dapat cerita penjelasan dari teman-teman di MUI Jawa Timur maupun di NO Jawa Timur dan juga kalangan Muhammadiyah bahwa ketika memutuskan itu di Jawa Timur itu memanggil dokter spesialis THT untuk mendapatkan parameter bunyi yang membahayakan dan bunyi yang tidak membahayakan. Sebetulnya yang diharamkan kan bukan sonhoreknya kan, tapi praktek dan perilaku yang terjadi. Karena itu menyakiti dan mengganggu lingkungan. Ya, itu bukan hanya pada sonhorek, mukul beduk juga kalau 24 jam misalnya. Itu pengajian di masjid misalnya, saya nyetel nih, murattal Quran 24 jam, itu juga haram hukumnya. Bukan persoalan baca Qurannya, tapi mengganggu ketertiban umum orang yang butuh istirahat, ada orang sakit, kalau suaranya terlalu besar. Nah, ini sebetulnya ketika kita sampaikan ke masyarakat, itu sebenarnya ijma. Tapi bukan ijma dalam artian semua orang, tapi ijma dalam artian khusus. Pakar fikihnya datang, mungkin dari aspek kesehatan datang, mungkin dari lingkungan itu datang, mungkin dari kepolisian yang bertugas menjaga ketertiban umum itu datang. Nah, ketika itu kita putuskan, maka itu sudah ada bagian dari ijma dalam artian khusus menyempit buat mereka yang menghadapi persoalan itu di Jawa Timur. Oke, ini menarik karena mungkin ada banyak case yang sebagai masyarakat muslim Pak Kiai, biasanya kan kalau kita ada case apa nanti MUI kemudian mengeluarkan fatwa. Dan bagaimana kita menyikapinya? Apakah itu secara pribadi sebagai umat muslim itu mengikat? Apakah itu harus dilakukan? Dan apakah dosa misalnya jika kemudian kita tidak melakukannya? Nah nanti ini kita bisa diskusikan. Kita jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ijma dan Qiyas, sumber hukum setelah Quran dan hadis. Pak Kiai, kita sangat lazim ya mendengar fatwa MUI misalnya tentang oke, terakhir mungkin sound horeg, mungkin ada rokok dan lain sebagainya. Kadang-kadang saya pribadi juga bertanya, itu kedudukan fatwa seperti apa ya? Apakah itu sifatnya mengikat kepada kita sebagai kaum muslim? Atau hanya sekedar himbauan? Atau seperti apa Pak Kiai? Dalam Islam, fatwa itu mengikat kepada yang bertanya. Jadi kalau Mila bertanya kepada saya, fatwa ini para pemirsa, ini hukum yang tidak jelas dalam Quran dan hadis. Jadi kalau ada orang bertanya, Pak, saya minta fatwa sholat subuh, itu salah bertanya. Karena sholat subuh itu tidak perlu fatwa, dia menjadi kewajiban. Tetapi Pak, saya minta fatwa kalau saya sholat di luar angkasa. Gitu loh. Ini hukum yang tidak ada panduan detail dalam Quran dan hadis. Maka kalau sudah difatwakan, dia mengikat nih Mila. Mengikat kepada orang yang bertanya. Di Indonesia, dia diikat oleh hukum positif. Misalnya undang-undang perbankan. Itu kan lahir dari fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Tetapi yang mengikat masyarakat itu bukan fatwa, tapi undang-undang perbankan, POJK dan sebagainya. Karena fatwa itu desainnya mengikat kepada mereka yang bertanya. Nah, oleh karena itu para pemirsa, konsep ijma ini sebetulnya sudah dilaksanakan secara arif oleh ulama di semua belahan dunia. Di Indonesia ada MUI, ada NU, ada Muhammadiyah, ada banyak ormas. Di Al-Azhar misalnya ada namanya Majma' Al-Buhus. Di Rabitah Alam Islami, di OKI, itu ada Liga Fikih misalnya. Itu sudah berusaha untuk mendekati konsep ijma'. Jadi kalau misalnya di OKI, itu anggota konferensi Islam, itu ada lembaga fikihnya. Nanti di Rabithah Alam Islami yang di Mekah itu yang diikuti oleh banyak negara muslim atau di belahan negara manapun itu sudah menggunakan konsep ijma' tetapi tidak 100%. Dia menghadirkan pakar, dia menghadirkan ulama. Tentu kalau bicara ulama itu juga sulit kan. Karena siapa yang tahu ini ulama atau bukan? Ada ulama alim tapi tersembunyi, ada ulama yang kayak saya ndak ada ilmunya tapi tampil di TV misalnya. Nah, oleh karena itu kata guru saya dulu, malayudroku kuluhu layutroku juluhu. Kalau kamu ndak bisa sholat berdiri, sholatnya duduk. Maka kalau konsensus semua orang itu tidak bisa dilakukan, maka konsep ijtihad jama'i, kolektif kolegial. Makanya saya diajarkan oleh guru saya, kalau kamu punya pandangan pribadi boleh. Tapi ketika kamu misalnya sudah jadi MUI, sudah tergabung di NU, di Muhammadiyah, keputusan orang banyak, itu lebih bagus untuk kamu ikuti daripada memaksakan pemahaman pribadi. Dan itu akan menjaga dan mengayomi kebersamaan yang penting untuk dikedepankan. Jadi sebenarnya konsekuensi hukum itu jatuh kepada kita, itu tergantung pada tadi yang bertanya ya Pak Kiai ya. Dan kita dibatasi oleh hukum positif tadi di negara tersebut ya. Baik, Pak Kiai, ini sangat menarik sebenarnya pembahasannya, masih banyak yang mungkin belum kita gali, tapi apa daya, waktu juga terbatas. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Sekali lagi terima kasih ilmunya hari ini Pak Kiai. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk bersemangat dalam menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.